ربنا هب لنا ربنا ورشدنا من المنجر وربنا الشيخ الحمد لله رب العالمين وينبغون بأسرارهم ونورهم من أحد ويذكر ما قدر إذا وصل على بلاد يشهدنا من جبل شيء من ذلك يسلكنا بطريقة من النية النية الصحيحة ولا وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syaraha bi ma'arifil awarifi sudur awliyai wa manna 'alal mu'minina bin ni'amil mustadamah idwasa bihim rasulan yahdi ila mawaridis salamah wa akhtara minhum zuhad wal ubad wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-arifina billahi wa ala sa'iril awliya faminhum zahiduna wal wasiluna al-atqiya وذاقهم لذة المحبة والمعرفة ومطلقهم حقيقة الأشياء إن الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد الإمام العارفين والواصلين خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kamu dan tahanlah lidah kalian dari menyebutkan keburukan kejahatan-kejahatan mereka. Wa bil hadis syahir ad-dair ala al-sinah inda dzikri salihin tatanazzalur rahmah. Dan dalam hadis yang masyhur disebutkan ada Nabi ketika menyebut orang saleh maka akan turunlah rahmat. Rahimanallahu rahmatallati wasi'at kulla syai'in ilman innahu ala kulli syai'in qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Al-alimul alamal qadhi Abdus Samad bin Al-Alimul Alamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dilahirkan kurang lebih 10 tahun setelah wafatnya nenek beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tepatnya pada malam Ahad 24 Dzulqa'dah 1237 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 23 Agustus 1822 Masehi di Kampung Penghulu Marabahan. Nah, jadi kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu beliau lahir tahun 1122 Hijriah, wafatnya umur 105, nah berarti wafatnya 1227. Nah, jadi kalau Dato' Abdul Samadnya lahir 1237, berarti 10 tahun. Nah jadi kita sampat sini ini ketemu Dato' Kelampayan, ada sampat. Nah, padahal yang pernah pamanakan silin ini banyaklah, tapi umur tertua. Seperti bagian Taniran itu pemanakan, Datuk Taniran, Datuk
berlima, ada 5 dan sanak itu kamanakan atau Samad teranaknya, tapi umur itu tertua. Datuk Taniran itu sekitar 25 tahun lebih tua dari Datuk Abdul Samad. Umurnya lah, tapi silsilahan itu kemanakan sih di luar. Karena saya ini cucu Abu Samad bin Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kalau bagian kelima, bagian Taniran itu buyut, oleh Datuk Kalampaya. Nah, sejak kecil alim ulama Qadhi Haji Abdul Samad selalu dalam didikan ayah beliau dan tampak oleh orang tua beliau tanda-tanda kecintaannya terhadap ilmu dan amal. Karena itu ayah beliau selalu sangat memperhatikan pendidikannya. Nah, yang memang kebanyakan orang-orang calon orang besar itu yang mulai kekanakan sudah kelihatan ya, bakat-bakatnya itu. Nah, memang ada juga pada banyak tapi nyata waktu kekanakan ini ada potongan sama sekali. Nah, tapi akhirnya jadi juga. Ada juga tuh ada banyak yang kebanyakannya itu memang yang mulai kekanakannya itu sudah ada tanda-tandanya. Nah, menjelang dewasa alimul alama Qadhi Haji Abdul Samad dibawa oleh orang tua beliau ke dalam pagar Martapura untuk belajar lagi dalam berbagai bidang ilmu agama kepada guru-guru lain seperti paman-paman atau kakak-kakak ayah beliau di samping dengan ayah beliau sendiri. Nah, karena dalam pagar itu pusat pendidikan dahulu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu membangun pusat pendidikan pendidikan agama di Kalimantan Selatan itu dalam desa dalam pagar. Karena Datuk Kalampayan ini itu Sidin Baisian anak. Ada riwayat menyebutkan 27 orang anak Datuk Kalampayan itu semua alim dan wali. Nah, ada riwayat lagi menyebutkan 30 orang anak Sidin ini. Ada 27 riwayat, ada 30 lah. Nah, kemudian cucu Datuk Kalampayan itu jumlahnya 114 orang. Jadi ini sama kayak Quran itu 30 juz, 114 surah. Nah, jadi mulai anak sampai cucu, Datuk Kalampayan ini anak 30, tadi satu riwayat mendapat 27. Nah, cucunya 114 orang, kesemua itu wali dan alim. Ini keberhasilan Datuk Kalampayan inilah mencetak. Nah, kenapa? Itu kebanyakannya tadi kalau anak ya semua sempat belajar lawan Sidin. Nah, kalau cucu ini sebagian besar pun sempat belajar lawan Sidin. Di mana sebagian yang ada sempat seperti Datuk Abdul Samad kan cucu Sidin, tapi ada sempat lah zamannya menemui Sidin. Nah, tapi kebanyakannya sempat. Nah, bahkan buyut tadi banyaknya yang sempat belajar ini buyut dari ini bini Sidin yang terdahulu karena Datuk Kalampayan ini Sidin kawin. Nah, bebaya ini mbak kawin ini ketiangan ini 38 Sidin itulah ke Mekah mengaji umur 35 tahun Sidin tulak itu. Umur 35 tahun ini hanya kawin ini ketiangan 38 Sidin. Nah, mengaji itu 35 tahun, di Makkah 30 tahun, di Madinah 5. Jadi jumlahnya 35, umur 35 tambah 35, berapa peliknya? 70 tahun. Nah, ibahnya Sidin boleh ke kampung nih hanya Sidin kawin lagi lawan, artinya antara bini pertama lawan bini yang kedua, ketiga, seterusnya itu kan jauh benar anunya. Jaraknya adalah. Nah, jadinya nang buyut tapi tertua pada apa ini tadi? Pada cucu ini yaitu buyut dari bini nang terdahulu.
Paham kira-kira nih nanya lah. Kenapa aja maka tua buyut pada cucu ya itu kan ada cucu ini dari bini nung tadudi. Bini nang sudah sidin datang datang di Mekah, begini lagi. Nah dari situ ya bagian tetap bersama ya lah, tapi bagian nang datu taniran ini dari bini nang pemulaan itu. Itu kisahnya jadi sampai tetua kan, tetua kemanakan pada apa? Memerintah. Nah, jadi di dalam pagar itu banyak banget dari orang alimnya kan, semua anak-anak jatuh lampayan itu kan, cucu-cucu sini. Nah itu ya tadi jumlahnya sih itu tadi. Nah kemudian buyut. Nah ini buyut ini bepalih. Nah ada nang wali, ada nang alim, cuma ada juga nang kada. Nah, cuma sampai cucu sidin ini semua biar guru unggul baru ingat itu lah sampai cucu dari ulang bayan itu semua wali. Nah jadi ini untung banget banyak isian anak banyak isian cucu tapi jadi ini ada juga banyak teman ada yang jadi maling jadi perampok ya kan ini ngalih banget. Nah setelah beberapa tahun beliau pun dibawa kembali ke Merapan oleh ayah beliau, berkumpul kembali dengan ibu beliau samanya binti Sumandi dan masyarakat Bakumbai atau Merabahan dengan ilmu yang didapat sejak di Merabahan sampai menuntut di Martapura dengan guru-guru pada masa itu beliau mulai disibukkan dengan berdakwah dan membimbing masyarakat Merabahan sampai ke pedalaman dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama dan memantapkan keimanan dalam meneliti kehidupan yang agamis. Setelah dewasa, beliau dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Siti Adawiyah binti Buris, melahirkan anak 4 orang. Yang pertama Zainal Abidin, 2 Abdul Razak, 3 Abu Talha, 4 Siti Aisyah. Nah, yang di mana itu Abu Rajab nih kubahnya di kampung abang adanya itu bas sana penghulu Matang apa sana lagi. Nah itu ujar dari di daerah Kalteng sana hasilin ini dikuburkan, dipindah kuburannya. Nah, sudah beberapa tahun tapi kada hancur-hancur. Kada hancur dibawa bejukungnya hari. Kita biar hanyar mati melebar itu karena bejukung ini sampai ke berapa hari buruk saja. Ya kan kada wali ini kan. Nah ini sudah dikubur sudah beberapa tahun dibongkar dipindah dibawa bejukung lagi. Nah, sampai ke merabahan kada buruk-buruk ya. Itu anak sidin nah. Nah kemudian beliau belajar ke tanah suci Mekah, meskipun beliau sudah kawin dan mempunyai beberapa orang anak, namun keinginan menuntut ilmu yang lebih dalam masih tertanam di lubuk hati beliau, sehingga beliau rela meninggalkan istri dan anak untuk pergi ke tanah suci Mekah guna menunaikan ibadah haji dan mengaji dengan guru-guru di Mekah. Kepergian Al-Alimul Ulama Qadhi Haji Abdul Samad ke Mekah disambut gembira oleh orang tua beliau dan keluarga. Hal itu tampak setelah Alimul Alamah berangkat ke Mekah bersama anak beliau bernama Abdul Razak. Maka anak beliau yang bernama Abu Talha dibawa oleh adik beliau Alimul Alamah Haji Muhammad Qasim bin Alimul Alamah Mufti Jamaluddin dari istri beliau di negara bernama Khadijah.
Nah, jadi Datu Jamaluddin ini di Marabahan ada, biasanya gini di negara ada. Nah, di Marabahan ini ya dapat Datu Abdul Samad, nah di negara Datu Tosin. Ya. Nah, jadi tulak ke Makkah ini lah Datu Abdul Samad ini membawa anak sidin yang bernama Abdul Razak. Nah, kemudian dan sana Abdul Razak ini itu dibawa oleh Aling Sidin, Datu Tosin itu ke negara. Si Abu Talha, nah, ya Datu Abu Talha. Nah, dibawa oleh Datu Tosin ke Martapura, membawanya lah untuk dididik ilmu-ilmu agama. Hal ini tentunya melapangkan hati alim ulama Haji Abdul Samad karena anak beliau juga ada yang menjaga dan memperhatikan pendidikannya. Setibanya di tanah suci Mekah, beliau bertemu dengan keponakan beliau alim ulama Mufti Jamaluddin bin Zalihah. Nah, ini yang dari Datu Kelampayan ini beginian lah, Mufti Jamaluddin Sungai Jingah itu. Haji Abdul Hamid Busasi, kalau nang laki Zalihani Haji Abdul Hamid Busasi binti Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, dari istri Syekh Muhammad Arsad yang bernama Ratu Aminah. Nah, ini pun Datu Jamaluddin Sungai Jingah itulah pamanakan Datu Abdul Samad, tapi umurnya lebih tua dari Datu Abdul Samad. Yang telah lebih dahulu bermukim di Mekah lebih kurang 21 tahun silam. Nah, ini mengajinya pun di Mekah Datu Mufti Jamaluddin Sungai Jingah itu berdahulu 21 tahun lebih dulu dari Datu Abdul Samad, dan usianya memang lebih tua lah. Tapi ini kemanakan. Maka mengajilah keduanya dengan para ulama dan guru-guru di Makkatul Mukarramah dalam berbagai bidang ilmu baik syariat maupun ilmu hakikat. Nah, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Khatib Sambas, seorang ulama yang alim dan masyhur di kota Mekah pada masa itu. Nah, Sambas ini adalah di Pontianak. Ini Pontianak ini pernah ada orang berasal dari Pontianak, ulama besar mendunia, yaitu Syekh Khatib Sambas. Nah, ini terkenal dengan ahli tarikat. Nah, kemudian yang kedua, Syekh Sulaiman Az-Zuhdi An-Naqsyabandi, seorang ulama yang alim dalam ilmu hakikat. Dari Syekh ini beliau mendapat ijazah tarikat Naqsyabandiyah dan mendapat kedudukan sebagai mursyid. Nah, yang ketiga, Syekh Sulaiman bin Muhammad Sumbawa, salah seorang murid dari Maulana Syekh Muhammad Saleh Rais Asy-Syafi'i. Beliau adalah mufti besar untuk wilayah Makkatul Mukarramah. Dari guru ini beliau belajar dan mendapat ijazah tarikat Syadziliyah atau Sadzaliyah. Nah, sehingga Datu Abdul Samad ini lah, nah ini beliau paling ada 2 tarikat ini, bahkan ada yang menyatakan beliau pun mendapatkan sanad dan ijazah tarikat Khalwatiyah. Nah, cuma yang diajarkan Sidin untuk umum orang banyak itu tarikat Sadziliyah. Nah, adapun tarikat Naqsyabandiyah dan tarikat Khalwatiyah itu khusus untuk keluarga aja, ujar kisah. Nah, sehingga Marabahan ini terkenal dengan ahli tarikat sejak zaman Sidin itu, dan memang daerah-daerah lain di ketika itu itu mengambil tarikat ke Marabahan.
Setelah beberapa tahun kemudian, yakni lebih kurang 8 tahun atau 9 kali berhaji, maka beliau dianjurkan oleh guru-guru beliau supaya segera pulang ke Jawi Indonesia untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah didapat kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya yang sudah menanti tuangan ilmu dari beliau. Rencana ini tentunya beliau sampaikan kepada keponakan beliau, yaitu Al-Alimul Alamah Mufti Jamaluddin, yang sudah bermukim puluhan tahun atau 20 tahun silam sebelum kedatangan beliau. Nah, berarti ini Sidin 8 tahun tambah 21 tahun dulu, 30 tahun, hampir 30 tahun dan sudah Mufti Jamaluddin ini sudah mengaji di sana. Maka sangatlah terkejut keponakan beliau tersebut mendengar rencana kepulangan beliau ke tanah air. Seraya berkata, "Kenapa Pamanda segera pulang ke Jawi atau ke tanah airnya Bahari?" Lah, Jawa ini memang terdahulu daerah Makkah sana. Nah, sehingga orang Indonesia itu dari pulau manapun, nah itu disebut Al-Jawi. Nah, ini orang Jawa. Nah, itu zaman dahulu. Itu tidak bisa dipungkiri, memang Jawa ini yang pertama dibandingkan kita Kalimantan ini Islam lebih dulu di sana lah daripada di Kalimantan. Nah, yang kedua Islam itu memang sangat maju di Jawa itu lah. Nah, sehingga ke luar negeri pun, ke Mekah, ke Madinah itu Jawa sudah terkenal di zaman itu. Nah, sehingga orang menyebutnya waktu itu adalah bila Indonesia itu Jawi, ya, ke Jawi, Jawa. Ada kan ya Kalimantan ada macam-macamnya. Nah, di kemudian hari yaitu mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, di situ sudah terkenal Kalimantan ini. Nah, sehingga utamanya Banjar. Nah, Sidin mendapat gelar Al-Banjari. Nah, cuma Al-Banjari ini ada dua versi riwayat lah. Gelar Al-Banjari ini karena menisbahkan kampung asal Sidin Banjar. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan gelar Al-Banjari ini Syekh Muhammad Arsyad mendapatkannya dari guru Sidin, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kurdi itu orang Kurdi itu di Irak. Nah, ada suku Kurdi, nah, itu di Irak asalnya. Nah, lalu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi ini memberikan gelar Al-Banjari itu kepada Datu Kalampayan. Itu bukan karena Datu Kalampayan ya kebetulan mungkin dari Banjar, tetapi Banjari itu dalam bahasa Kurdi itu artinya orang yang bahrul ilmi, orang yang lautannya, ilmunya itu seperti lautan. Itu makna Al-Banjari dalam bahasa Kurdi. Nah, jadi gelar ini diberikan oleh guru Sidin, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dengan sebutan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini lebih artinya kepada bahasa apa? Bahasa Kurdi, artinya Datu Kalampayan ini orang yang ilmunya luas seperti lautan. Kenapa? Karena ketika itu ada pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Pertanyaan itu sulit dijawab. Waktu itu Sidin kita tahu menjawab lagi lah. Nah, lalu pertanyaannya dianukan kepada murid-murid Sidin. Kalau ada di antara muridnya dan engkau menjawab itu ya. Nah, akhirnya apa? Datanglah sepucuk kertas dari belakang ini itu menulis jawabannya. Oh, ternyata jawabannya ini sangat tepat sekali. Dicarilah siapa yang menulis ini, ternyata ini dari belakang kan, kirim deh kamu sampai kepada guru itu. Ternyata pembelakangan ini adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menjawab itu.
Nah, maka ketika itu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Hurri mengakui kealiman daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari sehingga diberi gelar seperti itu. Jadi model pas lah, memang asalnya dari Banjar Al-Bajari, nah kemudian ditambah lagi maknanya dari bahasa Gurbi itu Al-Bajari itu Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Nah jadi tadi rencana kepulangan Sidin ini yaitu membuat Kamanakan takajub. Kamanakan latih tapi lebih tua kan. Nah jadi ujar Sidin, nah, kenapa Pamanda segera pulang ke Jawi atau ke tanah air sedangkan Pamanda baru 8 tahun mengaji di Mekah, Ananda sudah hampir 30 tahun mengaji di Mekah, belum berani pulang karena rasanya belum cukup ilmu yang didapat. Nah maka beliau pun menjawab bahwa beliau disuruh guru-guru beliau pulang untuk mengembangkan ilmu yang didapat di tanah air karena keluarga dan masyarakat sudah menunggu siraman ilmu dari beliau. Nah jadi alasannya ini kada anak bulik karena keinginan sendiri lah, memang suruhan guru. Ya, orang Bahari mengaji puluhan tahun tuh satu mat aja. Jadi ini setahun ini salah wasna. Makanya Datuk Kelampayan tadi 35 tahun lah, itu di Mekahnya 30 tahun, di Madinahnya 5 tahun. Nah tetapi sesuai lah dengan yang didapat, Datuk Kelampayan 35 tahun mengaji di Mekah Madinah, yaitu Sidin menguasai 35 fak ilmu pengetahuan agama itu di luar kepala. Nah sehingga lah meskipun Datuk Kelampayan ini kadang masyhur sebagai muhaddis, beliau terkenal sebagai faqih ahli fikih lah, tetapi ulun pernah lah mendengar langsung wallahu alam lah, ulun mendengar dari seorang habib yang dulu pas di haulan Kelampayan itu kan, Sidin ceramah. Nah ujar Sidin, aku ini dari Banten lah, dari apa, keluarga dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Hanya juriat dari keluarga Kamanakan, juriat dari dan sanak. Ada yang mengatakan dari apa? Dari luar Batang, ya, dari Habib luar Batang. Nah, cuma Habib luar Batang ini kan gak ada bisa anak, maksudnya dari dan sanak Habib luar Batang ini. Nah jadi Habib ini minta kepada Allah Ta'ala kisahnya. Kan gak ada sejaman Datuk Kelampayan minta supaya diangkat, diakui sebagai murid Datuk Kelampayan. Nah ternyata sudah malamnya ketemu Datuk Kelampayan. Ternyata bingung Sidin ini. Datuk Kelampayan itu memperkenalkan diri lawan Sidin bukan namanya Muhammad Arsyad tapi Ja'far bin Abdullah. Nah siangnya tak kenakan guru sekumpul, kenapa ngaran Sidin memperkenalkan diri lain Muhammad Arsyad tapi Ja'far. Nah jar guru sekumpul sama aja bipai, karena Ja'far itu nama Datuk Kelampayan ketika menatap pusat. Nah adapun Syekh Muhammad Arsyad ini ngarannya waktu betasmiyah. Nah lalu Habib itu nang berkisah,
B.J. Habib itu ternyata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu seorang muhaddis mujahidin, tidak kurang dari 100.000 hadis yang dihafal oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, padahal dalam manakib pun tidak ada, itulah tulisan bahwa Sayyidin ini seorang ahli hadis. Nah, alim ulama Mufti Jamaluddin pun masih penasaran dengan jawaban paman beliau tersebut adalah, lalu beliau ajak bermuzakarah tentang berbagai ilmu, mulai syariat, tarikat, dan ilmu hakikat, yang kemudian setelah selesai paman beliau sembahyang sunat. Sedangkan alim ulama Mufti Jamaluddin memperhatikan hal paman tersebut. Apa yang terjadi tatkala paman beliau selesai mengangkat takbir di awal sembahyangnya, alimul alamah Mufti Jamaluddin tidak melihat paman beliau lagi, maka terkejutlah beliau melihat hal tersebut. Namun sesaat hendak salam, paman beliau tampak lagi di hadapan. Barulah alimul alamah Mufti Jamaluddin mengerti ketinggian ilmu yang didapat paman beliau tersebut, seraya berkata, bagaimana paman mendapatkannya dari guru-guru? Lalu paman beliau menjawab, guru-guru beliau menuangkan ilmu ke dada beliau dengan beruruk, ditumpahkan sampai habis. Nah, jadi kebanyakan lah ulama-ulama itu belajar ilmu hakikat itu wahdatus syuhud, karena ini lebih aman. Nah, ada sebahagian yang wahdatul wujud. Nah, ini wahdatul wujud ini biasa kalau tidak bisa mengendalikan inilah ya jadinya. Kalau di zaman Imam Junaid Al-Baghdadi itu ada Hallaj ngarannya, yang model kayak mengaku jadi Tuhan. Nah, kemudian di zaman Syekh Muhammad, di zaman Wali Songo itu ada Syekh Siti Jenar, itu wahdatul wujud. Nah, kemudian di zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada Datu Abulum, Abdul Hamid Abulum, itu wahdatul wujud. Nah, adapun kebanyakan ulama-ulama lain termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan anak cucu Zidin ini mengajarkan wahdatus syuhud. Nah, artinya dalam pandangan batin itu memang memandang yang ada cuma Allah Ta'ala. Nah, tapi orang yang di wahdatus syuhud ini pun kalau memangnya sudah betul-betul mantap inilah, maka dia bisa memfanakan wujudnya, dirinya itu hilang, ya kan? Karena memang pandangan batinnya yang ada cuma Allah, dirinya termasuk alam semesta itu tidak ada. Nah, cuma ini memang derajat yang sangat tinggi, jarang-jarang orang bisa mencapai ini. Ini Dato' Abdul Samad Marabahan adalah mencapai derajat. Ini derajat tertinggi dalam puncak ilmu tauhid. Nah, cuma kalau makam memang ada, ini derajatnya. Kalau makamnya ini ada lebih tinggi, tapi berturun. Nah, itu makam baqa ngarannya gitu. Itu lebih tinggi daripada fana, tapi modelnya kayak berturun. Hanya dalam suluknya, batinnya para wali itulah itu gambarannya peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu puncaknya bertemu dengan Allah Ta'ala di tempat paling tinggi, tapi ujung-ujungnya Nabi berbulik lagi ke bumi. Berbulik itu berandah ke makam Nabi, tidak, justru bertinggi makamnya. Tetapi memang harus berbulik. Makanya punya begana di hadirat Allah Ta'ala ini, apa manfaatnya untuk makhluk? Dan sementara itu harus diajarkan kepada makhluk gitu kan. Nah, jadi harus berbulik kepada makhluk. Nah, jadi orang fana itulah yang dipandangnya cuma Allah, dia tidak memandang makhluk sama sekali. Nah, kemudian bahasanya ini turun ke makam baka tapi naik sebenarnya lah. Artinya makamnya lebih tinggi tapi turun kepada makhluk.
Nah ini, tapi ketika turun kepada makhluk, dia memberikan manfaat kepada makhluk ini, tapi dia tidak terlindung lagi dari Allah Ta'ala. Nah sehingga makhluk itu adalah mazhar daripada Allah Ta'ala. Jadi kemana aja matanya melihat makhluk itu, apa aja yang dilihatnya, dia akan tetap melihat Allah Ta'ala. Nah ya ini tadi lah waktu hilangnya ini fana, tapi parak salam bergulik lagi. Nah ini makamnya sudah bakal. Nah dahulu ada kisah, nah cuma ini pun kayaknya ada tertulis juga, ini ulun kisah dapat dari guru, ya ada tulisannya. Nah jadi waktu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itulah, nah itu kan sejaman lawan Dato' Abdul Hamid Tabulung. Nah ini kan kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tauhidnya mengajarkan wahdatus syuhud itu tadi lah, tapi kalau Dato' Abulung mengajarkan wahdatul wujud. Yang ujung-ujungnya sama aja bang, ini lah cuma nya bilainya wahdatul wujud nih yang model mengaku jadi Tuhan tuh bang modelnya. Nah jadi ada guru nih pernah mengisahkan, ujar guru pernah, sebenarnya tidak masalah lah antara Dato' Kelampayan lawan Dato' Abulung ini. Cuma masalahnya Dato' Abulung ini diponis hukum mati itu dikarenakan membahayakan orang lain. Ini nang belajar lawan Sidin ini mengkada sampai lagi makamnya. Nah ini bahaya. Kalau untuk Sidin ya tidak masalah sebenarnya. Nah maka dalam diskusi antara Dato' Kelampayan lawan Dato' Abulung itu ya terjadilah sampai pada puncaknya. Nah, Dato' Abulung ini mengatakan la ilaha illallah, langsung lenyap hilang. Nah karena ampun Sidin ini fana fil wujud, nah, apa fi wujudillah, dia wahdatul wujud. Nah adapun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian beliau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangnya cuma tunggal di kita hilangnya. Nah artinya sama mencapai, nah cuma Dato' Kelampayan ini, nah ini beliau melewati syariat dulu. Nah jadi syariat, nah, sampai pada hakikatnya hilang juga cuma ya tunggal di kita jadi. Tapi justru ini yang lebih sempurna sebenarnya. Makanya Dato' Kelampayan itulah ada kisah ketika beliau dikhalwatkan oleh Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman ini kan banyak bisa murid dari, ya diantaranya waktu itu 4 orang dari Indonesia lah. Itu ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada Syekh Abdul Samad Palembang, ada Syekh Abdul Rahman Misri, ada Syekh Abdul Wahab Bugis yang dari Indonesia nih. Jadi masing-masing dimasukkan ke kamar khalwat 40 hari 40 malam. Nah lalu Imba Tuntung 40 hari ini ya selesai kan, sudah dibuka kamar masing-masingnya, khalwatnya satu-satu, sekamar tuh seikung orang. Nah cuma wayah ini masih ada lah di daerah Hadramaut, itu Rubat ngarannya. Jadi pesantren Rubat itu kamarnya halus-halus, jadi tadi seikung-seikung aja orangnya. Nah itu ada Rubat Habib Ali, nah Sayyidul Maulid. Nah itu ada kamarnya, nah bahkan itu santri-santri Sidin yang pernah mondok dari Habib-Habib di Indonesia ini, ada Habib Abu Bakar Gresik, itu ada kamarnya di situ. Nah jadi kisah ya kan Syekh Saman Al-Madani ini menghalwatkan murid-murid Sidin. Jadi buka kamarnya ini, ada yang berubah menjadi cahaya, ada yang berubah menjadi segumpal daging aja hilang orangnya, ada yang berubah jadi setitik banyu aja lagi dalam kamar itu ada lagi orangnya. Nah yang terakhir dibuka kamar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ternyata pada ada perubahan apa-apa, Sidin tetap utuh seperti biasa. Nah ini orang pada berubah nih antara dua, pada gagal sama sekali atau berhasil tapi paling sukses.
Ini udah tahu lagi nih lah, ini apakah gagal ini atau nah cuma ketahuannya itulah bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini yang paling sukses di antara murid-muridnya dikala Syekh Saman Al-Madani menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah khalifahku yang paling sempurna. Nah berarti ini kada hancur ini bukan gagal, tapi justru paling berhasil. Nah gimana hancur-hancur tadi itu balik lagi bang lah, nah, itu sementara waktu fananya aja, itu balik lagi hancur selajur. Nah maka termasuk pisah datu, itu datu Sanggul. Kan Datu Kelampayan ini bersahabat juga Datu Sanggul ini lah. Sahabat tuh secara tidak Datu Sanggul ini kisahnya hari Jumat itu ke Makkah. Gayang bertamu loh Datu Kelampayan di sana. Nah jadi sudah lah Datu Kelampayan boleh kayak ini melangi Datu Sanggul yang kisah lewat Sungai Merabahan Jon ke Magesari dulu. Nah sampai ke sana. Nah ini tanya jagau kedua kata kawal lagi sekalinya, jadi paksa seikungnya mengalah. Nah Datu Sanggul itu dalam riwayat ujar kisah ya itu sidin hancur jadi banyak waktu itu. Nah gimana bulik lagi bang? Nah jadi ini Datu Jamaluddin ini tadi asalnya model kayak protes lah bahasa kasarnya itu kan apakah sungsungan kulit ini hanya nah tapi imbahnya menyaksikan sendiri lah bahwa Datu Abdul Samad ini ternyata mencapai derajat inilah fana wujud ngarannya wujud sidin ini hilang lah lenyap itu karena pandangan wahdatul wujudnya Allah Ta'ala tadi, maka Datu Jamaluddin ini mengakui. Nah akhirnya alim ulama Mufti Jamaluddin merestui dan membenarkan rencana kepulangan paman beliau serta bertekad dan berjanji ulun tidak akan pulang kalau tidak mendapat ilmu sebagaimana ilmu yang sampeyan dapat. Nah, pokoknya berjanji gak ada bulik tuh bang sampai dapat sampai itu juga. Setelah kurang lebih 40 tahun alim ulama Mufti Jamaluddin mukim di Mekah. Nah tadi kan waktu kejadiannya itu 30 tahun sudah jadi 29 tahun lah 40 tahun berarti sekitar 10 atau 11 tahun hanya bulik sidin nah, hanya dapat itu berarti 11 tahun lagi imbah Datu Abdul Samad bulik nih hanya Datu Jamaluddin nih bulik berarti dapat dari sidin. Dan janji sidin gak ada bulik, gak ada dapat itu juga. Nah jadi setelah lebih kurang 40 tahun alim ulama Mufti Jamaluddin mungkin di Mekah belajar dan mengaji kepada beberapa orang masyayikh atau ulama-ulama di Mekah barulah beliau pulang ke Banjar untuk mengembangkan ilmu di Banjar untuk meningkatkan dan memantapkan kehidupan beragama masyarakat Banjar dan sekitarnya yang kemudian pada tahun 1314 Hijriah beliau diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda untuk wilayah Banjarmasin. Nah ini makanya Mufti Jamaluddin. Nah itulah tadi diantara karamat dari Datu Abdul Samad, yaitu beliau bisa melenyapkan diri beliau, yaitu cuma ini dalam kajian tauhid, nah dalam dalam suluk batin, yaitu memantapkan pandangan-pandangan tauhid. Orang bisa berhilang itu banyak aja, dimana melampah amalkan apa supaya bisa berhilang. Nah itu pada tentu lagi wali itu.
Ini orang belampahnya bisa aja bergampiran lawan hantu lawan setan. Nah kalau ini murni karamat dan adalah nah kemudian setibanya alimul alamah Jabul Samad bin alimul alamah Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad al-Banjari di Banjar atau kampung halaman di Bakumpai atau Merabahan, disambut oleh keluarga dan sahabat serta masyarakat setempat dengan gembira dan penuh harapan agar beliau dapat membimbing dan membina mereka dalam meniti kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepulangnya beliau dari tanah suci Mekah, beliau kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Martamah binti Haji Martahib, melahirkan beberapa orang anak yaitu Siti Hafsah, Siti Maimunah, Muhammad Jafri. Nah kemudian kawin lagi dengan sepupu beliau di dalam pagar Martapura bernama Hajah Ayu binti Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad, namun tidak mendapatkan keturunan. Kemudian kawin lagi dengan Siti Arbiyah binti Saililah dari Martapura, juga tidak mempunyai anak. Dengan demikian anak beliau berjumlah 7 orang dari 2 orang istri yang pertama dan yang kedua. Nah kemudian mengemban misi dakwah al-alimul alamah Jabul Samad, di samping bilisan beliau juga berdakwah bilhal atau dengan kelakuan kita, sehingga aktivitas beliau sehari-hari selain mengajar, beliau juga mengajak para murid untuk meningkatkan ibadah serta menjalani khalwat dan suluk yang langsung dipimpin oleh beliau sendiri. Nah, karena itu tadi rata-rata tarikat itu kalau dibimbing bujur-bujur itu mesti ada khalwatnya. Nah, minimal khalwat itu kena 3 hari 3 malam. Bertempat di sebuah balai tempat beliau khalwat yang sekarang menjadi kubah tempat makam beliau. Sedangkan untuk menampung para murid yang datang dari Banjarmasin, Martapura, Hulu Sungai dan lainnya, beliau dirikan pondok atau hanggar berbentuk rumah adat Banjar di depan rumah beliau sendiri. Beliau juga sering melaksanakan silaturahim kepada keluarga dan sanak famili yang ada di dalam pagar Martapura dan sekitarnya, serta ke Hulu Sungai dan lainnya. Beliau juga tidak segan-segan pergi ke desa-desa sampai ke pedalaman Kalipah itu dan ke udik-udik daerah Dayak untuk dakwah menyampaikan ajaran Islam, sehingga banyak orang-orang Dayak pedalaman yang masuk Islam. Tersebarlah Islam ke daerah pedalaman Dayak dan banyak yang datang kepada beliau untuk belajar tentang agama Islam. Suasana kampung Penghulu Merabahan pada masa itu ramai dikunjungi orang setiap hari mengikuti pengajian yang beliau laksanakan. Apalagi di bulan suci Ramadan, banyak para ulama dan guru-guru agama serta masyarakat yang datang dari berbagai penjuru, terutama dari Banjarmasin, Martapura, Hulu Sungai dan lainnya untuk mengikuti suluk dan belajar tarekat di bawah pimpinan beliau. Nah, beliau adalah seorang ulama yang pemurah dalam menyampaikan dakwahnya, baik secara lisan maupun secara ilham. Sifat pemurahnya beliau sangat mewarnai kehidupan beliau. Hal ini kelihatan dalam kehidupan sehari-hari beliau tatkala menerima kedatangan para murid yang datang belajar kepada beliau, sehingga para murid yang datang terkonsentrasi perhatiannya kepada belajar dan mengamalkan ilmu yang diajarkan. Nah, jadi sidin menjamin makan minumnya itu. Nah, memang wali-wali Allah Ta'ala itu 2 ciri khasnya yang pasti ada, gitu kan. Dalam hadis dikatakan majabalallahu waliyan ila bisakha wa husnul khuluq. Allah tidak akan menjadikan seseorang sebagai wali kecuali ciri khasnya yang pasti ada itu 2. Yang pertama orangnya pemurah dan yang kedua akhlaknya bagus. Jadi bila yang 2 ini bermasalah itu, nah ini lain wali. Itu tanda wali itu diantaranya orangnya pemurah dan akhlaknya bagus.
Memenuhi panggilan ilahi Rabbi, kekhawatiran dan kecemasan anak cucu, keluarga, kerabat, serta para murid dan masyarakat Merabahan akan ditinggalkan sangat terlihat di wajah-wajah mereka karena fisik dan tenaga beliau semakin menurun serta suaranya semakin melemah dan lidahnya tidak bisa lagi menempel ke langit-langit mulutnya. Lalu beliau pergi meninggalkan kita menjadi kenyataan, di mana pada malam Rabu 13 Safar 1317 Hijriah atau 22 Juni 1899 Masehi, beliau pergi memenuhi panggilan ilahi Rabbi yang dihadiri oleh anak cucu dan kerabat serta keluarga dari kandangan, yaitu Al-Alimul Fadil Haji Abbas Wasah bin Al-Alimul Alamah Mufti Abdul Jalil bin Khalifah Syahabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad dan Al-Alimul Fadil Haji Badar dari Galwan. Nah, jadi Datu Abbas ini lah, itu makamnya di kandangan di Masjid Kamas, lah, masuk sedikit kalau dari mana itu, dari Belimau kan, kita ke kandangan, ada ketemu Masjid Kanas, itu ada simpangan ke kanan. Nah, itu ada sedikit Datu Abbas. Kalau harus lagi ke sana keluar itu ke Kapu. Nah, ini Datu Abbas ini lah, itu terkenal orang sakti. Jadi kisah Guru Sekumpul Bahari, Sidin ini dikirim dari Matapura untuk dakwah ke daerah Kandangan. Cuma Kandangan ini kan tahu aja yang kisah Jagau, banyak orang Jagau itu kan. Nah, jadi waktu Sidin datang itu Sidin bermasyarakat bila ada pengantinan gotong royong gitu kan. Nah, jadi orang Kandangan ini mencari paring itu ada beparang, adanya menabang paring itu lontangan aja. Saking saktinya kisahnya dulu waktu itu lah. Nah, jadi menyasap paring ini lontangan aja. Nah, Sidin ini kerihing aja. Imbahnya nang tengah hari ini kan istirahat makanan. Anu punya Sidin. Hari ini kita sayurnya kedadak. Ini wasi khas kelotoknya itu nah digunting Sidin lontangan, nah ini aja kita anunya sayur makanannya hari ini. Nah itu jadi sini ada bepandir kada cuma khas kelotok nah digunting Sidin jarang itu aja makanannya. Udah menyarah anu paring lontangan. Nah, memang ke daerah orang yang banyak jagau ini harus jagau juga yang disuruh mungkin apa. Itu ada dapat kisah ya adalah, nah ya alhamdulillah rancak ziarah itu Datu Abbas Wasah. Nah itu aja lah, mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Kita tahlil sedikit, khususan untuk Datu Abbas Samad bin Syekh Jamaluddin Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa lam yakfuru bi dzikrillah la bi dzikrillah wa lam yakfuru bi dzikrillah. Ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Amin. اللهم بجاههم وبحقهم وبحرمتهم من جنة يا الله اغفر لنا ذنوبنا وسرائرنا واهدنا وهدنا ونصر مقاصدنا وبلغنا امالنا واصلح احوالنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا ويسر لنا زيارة مكة والمدينة وحبب الينا لمن وسلم
وقرب إلى الغفران وإنك لم نرشد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد